Untuk membuktikan bahwa artis ke dunia politik itu tidak semata-mata untuk mencari uang, 1 tahun gaji saya akan saya berikan kepada konstituen saya gitu. Untungnya kalau ditanya tentang artis yang masuk ke dunia politik, udah banyak banget kan senior-senior saya yang dari dunia entertainment terjun ke dunia politik, dan mereka pun membuktikan bahwa ketika kita sudah menjadi pejabat publik, sudah dilantik seperti sekarang, fokus dan prioritas saya nomor 1 udah pasti jabatan saya sebagai wakil rakyat. Jadi apapun yang saya lakukan pasti prioritasnya akan di situ dulu, meskipun yang mungkin nanti sekali 2 kali kita tampil di TV mungkin tidak masalah, tapi yang pasti teman-teman bisa pegang kata-kata dari saya adalah saya nggak mungkin bolos rapat cuman untuk syuting sinetron stripping, itu nggak mungkin. Farel, ini kan sudah dapat fasilitas, tadi ditanya juga beberapa artis, kamu sudah menggunakan fasilitas apa? Justru saya malah belum tahu fasilitas apa ya, sampai saat ini belum dapat fasilitas apa-apa sih. Tapi untuk kedepannya akan menggunakan atau tetap pribadi? Ya alhamdulillah, mungkin teman-teman media kan udah mengikuti perjalanan karir saya dari dulu ya. Jadi kalau untuk fasilitas sendiri alhamdulillah dari saya pribadi pun fasilitas seperti udah mencukupi. Jadi kalau ada pun fasilitas dari negara dan itu memang saya butuh, saya akan pakai. Tapi kalau itu tidak butuh, tidak akan saya pakai. Cara mengatur waktunya gimana, Farel, antara kesibukan syuting dan juga menjadi anggota DPR? Yang pasti seperti saya bilang tadi ya, prioritas utama adalah pekerjaan saya sekarang di Senayan. Seperti sekarang nih, sebetulnya ada rapat fraksi dalam waktu 30 menit lagi, jadi mungkin saya harus balik ke kantor sebentar lagi. Mas Farel, artis masuk ke politik, apalagi masih muda, Mas Farel, nggak bisa dipungkiri juga ada suara-suara meragukan gitu. Komitmen Mas Farel untuk terus belajar seperti apa? Betul, yang pasti artis terjun ke politik aja sentimennya itu udah kurang baik ya, ditambah lagi anak muda yang terjun ke dunia politik itu otomatis akan dipandang sebelah mata, otomatis trust banyak orang tuh akan meragukan terhadap kemampuan ataupun capability kita. Tapi menurut saya justru keraguan-keraguan itu adalah motivasi saya untuk terus membuktikan, dan mungkin kita harus akui kalau dari segi pengetahuan ataupun pengalaman yang anak muda akan kalah jauh dengan yang sudah senior gitu. Cuman anak muda ini punya semangat yang masih idealis, yang semangat yang besar. Jadi saya harap sih itu akan menjadi modal utama saya untuk terus belajar dan terus melakukan yang terbaik yang saya bisa selama 5 tahun ke depan. Pernah minta kritik dan saran nggak sih, Farel, kepada Vena Melinda terkait dunia politik seperti apa? Pasti, mungkin itu salah satu yang harus saya syukuri ya, memiliki kedua orang tua yang sebelumnya sudah terjun ke dunia politik duluan. Jadi banyak sekali masukan-masukan, pembelajaran-pembelajaran yang saya dapatkan dari kedua orang tua saya gitu, termasuk mama saya yang sudah 2 periode di DPR RI, bagaimana kita nanti bisa menyalurkan program-program konstituen, apa yang harus kita lakukan di saat ada revisi undang-undang, masukan aspirasi seperti apa yang harus kita tampung, itu banyak saya pelajari. Pesan mama, kamu menjadi anggota DPR termuda juga, maksudnya salah satu. Ada yang muda, perempuan, salah satu mungkin. Iya. Dan ini kamu seperti artis-artis lain yang berkomitmen tidak mengambil gaji pokoknya untuk diri sendiri. Betul. Kamu itu ya, atau seperti berkomitmen atau seperti Itu mungkin lebih ke janji saya kali ya. Jadi pada saat itu mungkin teman-teman media hadir juga. Saya sempat bilang ketika kampanye, karena waktu itu ada salah satu teman wartawan yang menanyakan apa yang akan dilakukan, buktinya apa sih kalau artis ke politik itu bukan untuk nyari uang, ditantang seperti itu gitu. Nah, akhirnya saya bilang gini deh, ini hanya sebuah perumpamaan, bukan perumpamaan, ini sebuah gesture saya untuk menunjukkan sikap bahwa untuk membuktikan bahwa artis ke dunia politik itu tidak semata-mata untuk mencari uang, 1 tahun gaji saya akan saya berikan kepada konstituen saya gitu. Dan itu adalah janji yang akan saya pegang juga. Jadi nanti kalau teman-teman nanya, itu semua akan kita paparkan secara transparan, bisa dilihat dari sosial media saya. Jadi selama 1 tahun itu nanti gaji saya akan saya salurkan untuk membangun dapil saya di Jawa Barat 7. Karena pesan mama papa yang udah pernah terjun ke dunia politik itu sendiri apa? Banyak beribadah, banyak sholat, minta perlindungan dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ingat tujuan kita, awal kita kenapa ingin terjun ke dunia politik, harus punya prinsip yang kuat. Jangan sampai kita tergoda sama banyak godaan-godaan yang ada. Jadi lebih ke prinsip moral dan integritas yang harus dijaga. Kabar ada azan yang mau ditunaikan juga nggak sih?
mungkin ada nazar lain yang mau ditunaikan? Ada salah satunya, ini cita-cita saya dari dulu ya. Jadi ketika Mama Vena itu menjadi wakil rakyat, Mama Vena itu punya rumah aspirasi namanya Omahe Vena Melinda, karena kebetulan di Jawa Timur gitu. Nah, saya sebagai kaum milenial atau Gen Z ingin mengimplementasikan ide tersebut, tapi mungkin dengan gaya yang lebih kekinian. Jadi saya kepingin punya creator center, insya Allah nanti di dapil saya. Jadi mungkin Feral Bramasta Creator Center atau apalah namanya, tapi itu menjadi wadah untuk anak-anak muda itu bisa berkreasi, bisa olahraga, dan juga bisa bertumbuh bareng-bareng sama saya selama 5 tahun ke depan ini.